Kita akan masuk teman-teman di sore hari ini, semoga Allah berkahi, sebab ke-25 yaitu bercita-cita rendah. Kita dalam Islam, teman-teman sekalian di pembukaan saya akan sampaikan ini, dianjurkan agar punya cita-cita yang tinggi, harapan yang tinggi. Ya. Bukan angan-angan kosong, tapi sebuah target dalam hidup kita yang kita jadikan sebagai tujuan utama kita. Target utama, bagaimana kita mengejar semasa kita hidup. Dan tidak ada target tertinggi bagi seorang muslim dibandingkan mengejar ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan ini sudah menjadi target kita dalam hidup, maka semuanya urusan kita selalu kita hubungkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ridha, saya jalankan. Allah tidak ridha, maka saya akan jauhi. Walaupun saya harus kehilangan seluruh dunia ini. Ya. Maka ini poin yang harus kita garis bawahi. Nabi Nuh alaihissalam sangat cinta kepada anaknya. Kanaan, pada saat kapal sudah akan tenggelam, negeri itu sudah akan tenggelam, dunia ini akan tenggelam dengan banjir, dan mulailah kaum Nabi Nuh yang kafir coba melarikan diri, ya, termasuk anaknya sendiri. Dan Nabi Nuh alaihissalam dengan hikmah Allah SWT, kapalnya melewati di sebelah anaknya yang mau tenggelam. Lalu Nabi Nuh mengajak anaknya untuk naik dan beriman kepada Allah SWT. Tapi anaknya masih mengatakan, saya akan cari gunung untuk melindungi diri. Maka kata Nabi Nuh AS, tidak ada yang bisa selamat dari siksanya Allah hari ini. Tapi karena tetap anaknya ngotot, maka Allah SWT mengatakan, terpisahkan mereka berdua dengan air atau ombak air tersebut, maka tenggelamlah dia. Lalu apa yang terjadi? Nabi Nuh AS sempat sedih. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, innahu min ahli. Inna bni min ahli. Sungguhnya anakku ini adalah keluargaku. Ya, maksudnya dia sedih juga. Masih berharap Allah selamatkan anaknya. Padahal sudah 900 tahun didakwahi oleh Nabi Nuh AS. Karena beliau berdakwah di kaumnya ratusan tahun. Dan umur umat Nabi Nuh AS berhadu ratusan tahun gitu kan. Beliau berdakwah 950 tahun di kaumnya. Allah alam lah anaknya berapa tahun didakwahi. Tapi sekian ratus tahun beliau berdakwah. Jelas teman-teman sekalian. Pada saat itu Allah SWT menegur Nabi Nuh AS sambil mengatakan, hai Nuh, aku tidak ingin kau termasuk orang-orang yang jahil. Dia bukan lagi keluargamu. Karena amalnya itu, perbuatannya bukan amal yang baik. Maka Nabi Nuh AS di sini menyadari tentang tujuan utama dia, yaitu mencari ridha Allah SWT. Maka dia pun akhirnya, ya, dikatakan dalam beberapa athar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepada Allah, jangan sampai dia termasuk orang jahil. Allah jadikan dia jahil, tidak faham dan tidak mengenal Tuhannya, dan dia tidak berani mengangkat kepalanya ke langit selama 40 tahun setelah kejadian tersebut karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan. Orang beriman tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya dianjurkan agar ikhlas, tulus karena Allah SWT. Kapan tidak ikhlas, tidak akan diterima. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yaqbalu amalan illa makana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Tidak ada yang lain. Maka di sini teman-teman sekalian, bagaimana seorang muslim punya cita-cita yang tinggi, dan itu adalah meraih keridhaan Allah SWT, meraih cinta, kasih sayangnya sang pencipta langit dan bumi ini, yang tidak akan pernah menolak permintaan hamba-hambanya selama permintaan yang baik, memaafkan walaupun hambanya berbuat kesalahan yang besar. Zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha luas rahmatnya, ya, bagi orang beriman, dan amat keras siksanya bagi orang-orang yang kufur dan membangkang. Itu target kita. Maka selama kita interaksi di muka bumi ini semua karena Allah SWT. Berteman karena Allah, menikah karena Allah, memiliki anak karena Allah, mengajar karena Allah, belajar karena Allah, interaksi apapun semua karena Allah SWT. Allah ridha kita kerjakan, tidak ya tidak. Nah, selain mencari ridha Allah SWT dianggap cita-cita yang rendah dan pasti akan mengurangi bahkan melemahkan iman seseorang. Kapan dia menikah hanya karena sekedar cinta saja, hanya sekedar suka, hanya karena disuruh orang tua, hanya karena urusan dunia, ya, hanya karena harta, hanya karena teman-temannya sudah terlanjur menikah semua dan seterusnya, maka dia tidak akan dapatkan apa-apa.
Tapi kapan dia menikah karena dia tahu ini perintah Allah dan Rasulnya, disitulah puncak dia mendapatkan kebahagiaan. Semuanya seperti itu. Maka yang dimaksud di sini oleh penulis adalah bercita-cita rendah, maksudnya adalah bercita-cita kepada selain Allah SWT. Tidak mengejar ridha Allah SWT. Kita temukan orang seperti ini selalu saja ribut dengan saya dapat apa, saya dapat apa, saya dapat apa. Jadi kalau orang hanya dibantu sedikit saja, dia udah minta imbalan yang besar. Bahkan dia cemberut, bahkan dia bisa marah dengan orang, bahkan dia bisa bermain dengan memanipulasi data. Karena bukan Allah Subhanahu wa taala tujuannya. Ya. Kalau tujuannya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin. Dan Allah itu kalau kita berbuat karenanya, ya kan? Allah mengatakan Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah itu kalau membalas kebaikan orang, nggak ada lagi hitungannya. Siapa yang mengejar akhirat yang Allah janjikan, ridha Allah SWT, akhir dunianya akan ikut. Ya kan? Tapi siapa yang mengejar dunia, urusannya bukan karena Allah SWT, maka akhiratnya akan luput. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, siapa yang menjadikan akhirat adalah targetnya, Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang Allah janjikan bertemu dengan Allah, masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan lapangkan dadanya. Allah akan tanamkan kekayaan dalam hatinya. Allah akan perlihatkan depan matanya kekayaan itu. Dan siapa yang dunia, targetnya bukan karena Allah SWT, maka Allah akan buat kemiskinan di depan matanya, kesempitan dada, walaupun dia memiliki banyak harta. Oleh karena itu teman-teman, kebahagiaan sebenarnya adalah pada saat kita jadikan Allah SWT sebagai target. Dan kalau sudah Allah, selalu kita targetnya adalah membantu, dan seterusnya. Berdakwah karena Allah, membantu karena Allah, menasihati karena Allah, memberi karena Allah, dan seterusnya. Menutupi kesalahan karena Allah, semuanya. Memaafkan karena Allah, ini karena hidup orang itu sudah sampai pada tujuan cita-cita tertingginya. Saya akan bacakan teman-teman sekalian apa yang ditulis oleh penulis di sebab ke-25. Bercita-cita rendah. Bukan suatu hal yang berlebih-lebihan, kata beliau, jika saya katakan bahwa sebagian besar di antara orang-orang yang konsisten atau coba istiqamah dalam agama memiliki kemauan rendah yang merupakan sikap kecil hati untuk meraih yang lebih mulia dan sikap puas dan rela dengan perkara-perkara kecil dan tidak mempunyai cita-cita untuk merealisasikan tujuan-tujuan mulia. Padahal nilai seorang manusia adalah sebesar kemauan dan cita-citanya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata mengenai poin tersebut. Maksudnya adalah bahwa sesungguhnya kemauan seseorang apabila bergantung kepada Allah semata, yang maha suci dan maha pemurah, yang didasari harapan tulus kepadanya, kepada Allah SWT, maka itulah yang dimaksud kemauan tinggi yang tidak dapat ia tunda. Tidak sabar untuk tidak meraihnya. Karena jiwanya telah dikuasai oleh harapan tersebut. Dan karena telah menjadi kebulatan tekadnya untuk meraih cita-cita, maka ia tidak menoleh kepada selain apa yang ia cita-citakan. Orang yang memiliki kemauan keras seperti ini mudah mencapai dan meraih apa yang ia cita-citakan. Ya. Jadi di poin ini juga perlu saya titik beratkan ya. Ada banyak juga orang yang sudah mulai kenal agama, tapi dia tidak punya sebuah cita-cita besar. Mungkin dia tahu ini agama. Ini agama Allah, ya sudah, saya kerjakan deh ibadah yang saya kerjakan. Saya juga kerjakan karena Allah, ya udah. Tapi dia tidak punya, ini poin setelahnya ya. Kalau tadi poin pertama itu, kapan Anda punya cita selain target mendapat ridha Allah, bukan Allah tujuan utama Anda itu, maka dianggap cita-cita rendah. Nah sekarang kalau Anda sudah anggap cita-cita karena Allah, di sini juga tidak cukup. Ditambahkan oleh penulis di sini, harusnya kita tingkatkan level kita. Cita-cita itu harus diniatkan lagi meraih yang terbaik apa yang dijanjikan. Begitu. Jadi tidak stuck di satu tempat jenis ibadah, tapi dia coba terus meningkatkan kualitasnya itu. Kalau Anda sudah sekian tahun sholat duha 2 rakaat, jangan terus stuck di situ. Tambah
Pindah ke 4 rakaat, pindah ke 8 rakaat, pindah ke 12 rakaat. Cari yang terbaik. Dan kalau sudah sampai pada tingkat yang afdal, yang terbaik, ya, istilah agama kita afdal, Anda istiqomah sampai meninggal. Di sini masuk dalam firman Allah SWT, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian itu. Seperti itu. Jadi ini poin yang mendasar yang harus diketahui gitu ya. Maka kita harus punya cita-cita yang besar. Kalau selama ini saya cuma baca Quran kapan ada waktu, sekarang saya harus terapkan setiap hari saya baca. Walaupun cuma 1 ayat. Setelah berjalan harus punya cita-cita lebih besar, yaitu mulai sekarang 10 ayat per hari. Atau kalau mau dianggap lebih berat, masih berat 5 ayat per hari. Berjalan waktu Anda harus punya target. Sebulan saya harus pindah ke 10 ayat. 2 bulan saya harus pindah ke 20 ayat. Terus begitu. Ya. Siapa yang sampai pada tingkat bisa membaca 1000 ayat per hari, maka dia akan dicatat sebagai, kata Nabi SAW, orang yang meraih pahala melimpah, kebutuhannya dipenuhi. Tapi itu tidak mungkin Anda sampai ke 1000 ayat kalau Anda tidak punya tahapan cita-cita untuk naikkan level Anda. Ini juga bisa ditarik dalam pekerjaan sehari-hari ya. Kalau misalnya Anda masuk di pekerjaan, kemudian Anda masuk di perusahaan itu sebagai OB misalnya, anggaplah Anda OB, A sama B dua-dua jadi OB. Anggap dua-duanya sarjana, punya ijazah. Hanya lamaran yang sedang terbuka jadi OB, jadilah OB keduanya. Misal gaji 2,5 juta per bulan. Si A merasa cukup kebutuhan rumah tangganya, dia sama istri sama 1 anaknya 1,5 juta. 1 juta dia masih bisa nabung, dia bisa sedekah, dia masih bisa pakai untuk kebutuhan dia pribadi. Rasa cukup, ya sudah. Salahkah? Tidak salah. Ini tadi saya bilang dia sudah sampai pada tingkat, oke, dia punya harapan untuk bekerja, gitu kan. Dia sudah dapat nih. Nah, si B berbeda. Dia masuk di perusahaan, dia lihat perusahaan ini besar. Dia datang ke HRD, dia tanya, kira-kira saya di unit yang sedang di perusahaan ini, saya dengan ijazah saya ini, saya masih bisa nggak sampai ke tingkat-tingkat tertentu. Setelah itu ada level-level nggak yang saya bisa raih? Ya, fasilitasnya apa saja? Ternyata dia bisa sampai pada tingkat manajer misalnya. Oke, si B sekarang mulai menjadikan target, cita-citanya mulai naik. Dia mau menjadi manajer di perusahaan dari OB. Kita akan temukan teman-teman dalam waktu setahun atau 2 tahun akan ada terjadi perubahan di B dan si A tetap jadi OB. Seperti itu kurang lebih. Jadi harus ada target-target kita. Harus ada cita-cita yang besar. Ya, meraih ridha Allah SWT dan meraih yang terbaik dari apa yang Allah janjikan. Jangan selalu merasa puas dengan apa yang kita beri, yang kita lakukan. Tapi harus selalu merasa kurang, ya, sehingga kita selalu memberikan yang terbaik. Kita tingkatkan secara kualitas dan kuantitasnya. Itu poinnya. Ya. Dan ini nanti akan membuat teman-teman seperti ada program dalam diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik, orang lebih baik, orang lebih baik. Gitu. Kita akan terus seperti itu. Saya sangat terinspirasi dengan Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Ini orang ulama tabi'in, mungkin tidak banyak orang yang tahu namanya gitu. Tapi kalau Anda sudah tahu, alhamdulillah Anda bisa ketik di Google banyak cerita Abdullah bin Mubarak. Orang ini subhanallah tampan, ya, sudah tinggi, putih, tampan. Kemudian dia hafal Al-Quran, menjadi ulama muslimin. Kemudian dia pengusaha yang berhasil. Plus lagi, teman-teman sekalian, dia berprestasi dalam keterampilan bela diri dalam berperang. Anda bayangkan ini, berkumpul semuanya gitu. Ya, kalau kita lihat poin-poin ini dalam hidupnya ada. Jadi memang dia Allah berikan kelebihan fisik. Ketampanan dia bukan digunakan untuk kemaksiatan sebagaimana sebagian orang. Begitu tampan, oh kapan jadi artis nih, kapan jadi ahli maksiat. Cantik, heran kalau hafal Quran, harusnya menjadi ahli maksiat. Disuruh pamer auratnya, justru ini dan itu. Tidak, digunakan dalam ketaatan. Terus mulailah belajar agama. Jadi agama ini dijadikan sebagai tabungan sampai menjadi ulama muslimin. Ini sudah luar biasa. Menjadi ulama sudah sebuah kedudukan luar biasa. Karena kata Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewarisnya para nabi.
Jadi kita nggak bisa ketemu Nabi Muhammad SAW di dunia, insya Allah ketemu di akhirat nanti, biidznillah. Dan semoga Allah jadikan kita bersama beliau di surga Allah Subhanahu Wa Taala, ya di dekat derajat beliau. Allahumma amin. Dan ini waktu sore hari di hari Jumat, waktu mustajab, insya Allah. Mudah-mudahan Allah ijab. Ya, kan? Maka pada saat kita tidak bisa ketemu beliau di dunia, kita ketemu dengan para ulama, waris ilmu beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua orang muslim ini punya guru satu saja. Kiai kita semua cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Semua yang lain ini adalah penerusnya saja. Dari guru mengajarkan pada muridnya. Nanti ini juga jadi guru, ada muridnya lagi. Begitu terus. Jadi ulama sudah kedudukan yang luar biasa. Ternyata beliau tidak puas di situ. Beliau tambah cita-citanya. Beliau melihat ternyata mayoritas perintah agama ini ada hubungannya dengan harta. Orang sholat dapat pahala. Tapi ternyata kalau kita punya duit, kita bangun masjid, kita bisa panen banyak pahala orang yang sholat. Nah itu. Jihad, besar pahalanya. Berperang dengan fisik segala macam. Tapi kalau diikuti dengan harta, Allah selalu ikutkan, bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dengan harta dan juga jiwa kalian. Berarti beliau cari yang ini. Beliau berusaha. Sebagai seorang ulama diterapkan ilmu dalam bisnis. Dan berhasil menjadi seorang pengusaha yang kaya raya. Luar biasa gitu. Ya. Kemudian tidak cukup di situ. Beliau lihat ibadah yang paling afdal adalah jihad. Maka beliau juga coba latihan, bela diri, segala macam. Sampai punya keterampilan luar biasa dalam jihad. Disebutkan dalam sebuah riwayat pernah bertemu antara pasukan muslimin dan ada Abdullah bin Barak di situ rahimahullah. Jadi ilmunya menghiasi dia. Luar biasa gitu. Dengan ilmunya dia bersedekah paling besar di jihad itu, tapi orang tidak tahu kalau dia yang sedekah. Dengan ilmunya dia pelajari keterampilan bela diri dan dia menjadi orang yang tawadhu. Walaupun dia mahir, dia tawadhu. Dia menggunakan surban yang ditutup sampai ke alisnya, cuma bola mata yang kelihatan dan ditutup juga bagian wajahnya. Dan dia berada di belakang pasukan. Waktu dia bergabung, nggak ada yang tahu kalau dia Abdullah bin Mubarak. Padahal dia ulama besar. Ketemulah dua pasukan antara muslimin dengan pasukan Romawi. Pada saat ketemu subhanallah, ada satu prajurit Nasrani waktu itu, pasukan salib yang mengeluarkan pedang yang besar, ya, dengan postur tubuh yang kekar dari atas kuda lalu teriak-teriak mengajak duel kaum muslimin. Lihat postur tubuh yang besar, baju besi dari kepala sampai kaki. Dia menggunakan pedang yang besar, pegangannya pun besar dari besi semuanya. Tidak ada orang yang berani maju nih. Maka tiba-tiba keluar dari belakang pasukan seseorang yang menggunakan cadar masuk. Badannya tidak terlalu besar. Tentu musuh itu lebih besar. Lalu duel lah. Subhanallah dalam beberapa gerakan berhasil membunuh orang kafir itu. Orang semua bersorak-sorak. Allahu Akbar, kita menang dan seterusnya. Pasukan kafir syok. Karena memang ini adalah prajurit terbaik. Mereka dikalahkan oleh seseorang yang postur tubuhnya lebih kecil daripada prajurit mereka. Maka yang terjadi Abdullah bin Barak, orang ini pergi ke belakang pasukan. Dia tidak ada sorak-sorak depan pasukan, tidak ada. Dia ke belakang sekali. Rupanya ada satu orang yang penasaran diikutin orang ini. Pas dekat kudanya dari samping tanpa disadari oleh orang yang di atas kuda, yang di sebelah ini loncat tarik ya tutupan wajahnya terbuka, ternyata dia Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Ulama yang luar biasa. Ya. Ternyata dia punya cita-cita yang besar untuk meraih mana yang terbaik. Dinukil juga kisah teman-teman tentang Imam Syafi'i rahimahullah. Berkata orang di sekitarnya, Imam Syafi'i, kalau kami duduk padanya berbicara tentang masalah agama, kami temukan dia adalah lautan yang luas. Semua bisa dijawab. Gitu kan? Dan kalau kami berbicara dengannya tentang ilmu kedokteran, kami akan temukan dia seperti seorang tabib yang paling mahir. Jadi bidang-bidang itu semua dikuasai. Tidak merasa cukup dengan apa yang ada. Terus dia menggali potensi yang ada. Ini satu hal yang sangat baik. Harusnya setiap muslim faham masalah itu. Dan ingat, jangan lupa ini dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, sungguh umat ini membutuhkan orang-orang yang mempunyai cita-cita dan kemauan tinggi, mengarungi awan di langit untuk mengembalikan kejayaan dan maksudnya di sini bahasa ya maksudnya meninggi setinggi langit ini, setinggi awan gitu. Bagaimana dia punya cita-cita yang sangat besar. Untuk mengembalikan kejayaan dan untuk memberi catatan emas dalam sejarah bagi umat Islam yang hampir saja terlupakan.
Karena adanya berbagai macam rintangan dan aral yang telah memalingkan hati sebagian besar kaum muslimin. Sebagai akibatnya adalah mereka menukar sesuatu yang berharga yang mereka miliki dengan sesuatu yang murah. Mereka lebih mengutamakan nikmat sesaat daripada nikmat yang abadi. Hingga sebagian di antara umat yang mengaku telah mengikrarkan kalimat tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, hidup hanya untuk memenuhi seluruh keinginan dan meraih cita-cita ya, akhirat dan tidak menjadikan dunia sebagai targetnya. Jika lemah kemauan dan rendahnya cita-cita itu telah melanda sebagian besar kaum muslimin, maka seharusnya dan selayaknya tidak melanda orang-orang soleh yang konsisten berpegang teguh kepada agama mereka. Akan tetapi fakta telah menjadi saksi bahwa lemah kemauan dan rendahnya cita-cita telah merambat kepada orang-orang multazimin atau orang-orang yang sudah mulai konsisten. Ini terjadi di ikhwah-ikhwah dan akhwat kita lihat ya. Begitu mereka sudah mulai kena pengajian 1 kali 2 kali mulai ingin berpenampilan syar'i, tampil dia sebagai diistilahkan dengan seorang ikhwah, akhwat seorang perempuannya namanya diistilahkan dengan akhwatnya, dengan jilbabnya, dengan cadarnya, tapi mereka stuck di situ. Mereka enggak lagi memperdalam ilmu, enggak lagi terus menggali supaya menjadi orang yang sampai pada level iman yang sangat baik. Enggak, mereka tinggal di situ. Akhirnya terjerumuslah mereka pada dosa-dosa lagi, gitu kan. Yang lebih parah lagi dikuasai oleh syaitan, sehingga akhirnya mulai yang dipelajari bukan ilmu-ilmu agama, tapi bagaimana mencari kesalahan gurunya, bagaimana mencari kesalahan teman-temannya di majelis, bagaimana menggunakan kesempatan untuk menipu mereka. Saya berapa kali ketemu dengan sebagian ikhwah begitu. Ustadz, yang anak kasih modal ini orang yang kalau sholat di saf pertama tidak pernah ketinggalan puasa Senin Kamis. Kalau 10 tahun Ramadan ya i'tikaf di masjid, luar biasa. Nah, tapi rupanya dia justru menipu di majelis. Dia cari mangsa-mangsanya, dia menipu. Dia hanya tunggangin bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana Anda mau sembunyi? Pasti Allah bongkar kejahatan Anda. Tidak ada kejahatan di muka bumi teman-teman yang tidak dibongkar. Di dunia dipermalukan, dihukum di akhirat juga akan lebih berat kalau dia tidak taubat. Orang mukmin sejati kata beliau selalu mencintai nilai lebih dalam kebaikan. Karena kemauan dan cita-citanya tinggi. Dan karena dicintainya, yaitu Allah ada di langit, tempat yang tinggi. Sedang tempat cita-cita dan kemauan keras itu adalah hati, dan hati adalah tempat dan pusat perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnu Qayyim rahimah, tentu ini ada sabda Nabi SAW ya, yang kata Nabi SAW, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum." Allah tidak pernah melihat paras wajah dan postur tubuh kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah lihat kepada hati dan amal kalian. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, aku pernah mendengar Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengungkapkan beberapa athar ilahi yang berbunyi, Allah SWT berkata, sesungguhnya aku tidak melihat pada ucapan seseorang ahli hikmah, melainkan aku melihat pada kemauannya. Dan sejarah pun penuh dengan taburan harumnya. Maksudnya kemauan dia, kalau dia itu mau jadi baik, ya, dia mau jadi lebih berprestasi, kemauannya seperti apa, sampai di mana. Allah kasih sampai dengan kemauannya. Dan jangan pernah batasi teman-teman kemauan kita pada titik tertentu yang sebenarnya kita bisa lebih tinggi daripada itu. Dan jangan pernah ucapkan kata-kata buruk. Dinukil juga sebuah athar tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu sempat tinggal sekian tahun di penjara. Dalam sebuah athar disebutkan dia pernah bertanya kepada Jibril alaihissalam. Dia mengatakan, kenapa Allah membiarkan saya sekian lama di penjara? Ya. Maka Jibril mengatakan, bukankah itu permintaan Muhammad Yusuf? Waktu Nabi Yusuf alaihissalam disuruh keluar oleh Ratu Mesir di hadapan para wanita Mesir untuk dipamerkan di depan wanita-wanita tersebut, karena Ratu ini sudah tergila-gila dengan Yusuf alaihissalam dan berharap berzina dengan Yusuf, kan? Tapi Allah SWT selamatkan nabinya Yusuf alaihissalam. Yang jelas orang-orang menukil kisah ibu-ibu itu pada gosip di Mesir pada saat itu, ini apa ini? Ratu kita kok tergila-gila dengan anak angkatnya, gitu kan? Maka untuk menjelaskan kepada para wanita ini, kenapa saya tergoda, dia mengundang wanita Mesir, kemudian dia berikan
sebuah apel dengan pisau yang tajam. Kemudian pada saat ya sudah kumpul semuanya, maka si ratu mengatakan, saya akan perlihatkan kepada kalian sesuatu. Maka perhatikanlah baik-baik. Lalu dia berkata kepada Yusuf, keluarlah. Lewat di hadapan mereka. Yusuf alaihissalam jalan. Ini kita sulit sekali menggambarkan ya, bagaimana tampannya Yusuf alaihissalam sampai-sampai Al-Quran menggambarkan, falamma ra'ainahu akbarna wa qatta'na aydiyahun. Pada saat wanita-wanita itu melihat Yusuf, mereka bertakbir dan mereka memotong tangan-tangan mereka. Ya, setampan apa laki-laki itu sampai perempuan lupa mana jari, mana apel dan memotong jari-jari mereka. Ya. Di sini qatta'na aydiyahun, mereka memotong tangan-tangan mereka, berarti seluruh wanita yang hadir memotong tangan mereka karena terkagum dengan ketampanan Yusuf. Maka apa kata ratu? Itulah yang membuat aku tergila-gila. Ya, kalau dia tidak lakukan apa yang aku perintahkan, maksudnya berzina, maka aku akan penjarakan dia dan dia termasuk orang-orang yang hina. Apa kata Yusuf pada saat itu? Ya Tuhanku, penjara lebih aku cintai daripada ajakan mereka. Nah, perkataan Nabi Yusuf, penjara lebih aku cintai, artinya dia pilih penjara. Semestinya kan pada saat itu dia minta kepada Allah SWT agar diselamatkan dari beban ini, gitu kan? Nah, karena dia minta penjara, Jibril AS mengatakan, kan yang minta penjara kamu. Maka oleh karena itu orang teman-teman sekalian, bukan berarti Nabi Yusuf ini punya kesalahan, tidak. Nabi Yusuf sebagai manusia biasa, walaupun utusan Allah, dijadikan pelajaran buat kita gitu. Usahakan minta sesuatu yang baik dari Allah SWT. Pernah ada sahabat sakit keras. Sakitnya itu sampai mengagetkan satu Madinah. Orang-orang Madinah berbicara, si fulan sakit. Dan sakitnya itu aneh gitu dia. Kelihatannya sangat tersiksa. Maka sampai berita kepada Nabi SAW, Nabi menjenguknya di rumah. Begitu Nabi lihat SAW, Nabi langsung tanya dia, kau ini berdoa apa sama Allah? Dia bilang, ya Rasulullah, saya mengatakan, ya Allah, kalau seandainya ada sesuatu dosa, ada dosa yang saya lakukan, ada dosa yang saya lakukan di dunia, yang akan dihukum, yang akan engkau hukum di akhirat, maka segerakanlah di dunia. Kata Nabi SAW, Maha Suci Allah. Maksudnya kenapa kau doa itu? Kenapa kau tidak mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah? Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia. Berikan aku kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Berikan juga aku yang terbaik di akhirat. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari api neraka. Minta Allah berikan yang terbaik di dunia. Jangan minta kau dihukum. Gitu kan? Sampai mati pun yang pasti datang. Kata Nabi SAW, jangan kalian berharap mati. Kalau kalian betul-betul sudah tidak bisa tahan, ucapkan, ya Allah, hidupkan aku kalau hidup lebih baik bagi aku, dan matikan aku kalau mati lebih baik bagi aku. Seperti itu. Selanjutnya dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami diriwayatkan bahwa beliau berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW, lalu aku membawakan kepadanya air wudhu dan keperluannya. Lalu beliau bersabda kepadaku, mintalah sesuatu. Maksudnya karena sahabat ini nginap dengan Nabi SAW, ingin sholat dengan Nabi, ingin mendekatkan diri dengan Nabi. Gitu. Maksudnya bagaimana mungkin ada nasihat-nasihat dan Nabi izinkan SAW untuk nginap bersamanya. Maka karena orang ini juga dia bangun, lalu dia siapkan air Nabi. Nabi ingin memberikan dia sesuatu. Mintalah, kau mau apa? Maka aku berkata, kata Rabi'ah radhiyallahu anhu, sahabat yang cerdas. Dia mengatakan, aku hanya minta agar bisa bersamamu di surga ya Rasulullah. Perhatikan angan-angannya. Bukan minta ya Rasulullah mudahkan saya menikah dengan wanita si fulana, mudahkan saya dapat harta, mudahkan saya ini dan itu, enggak. Dia bilang, saya minta ya Rasulullah, aku minta bersamamu di surga. Kata Nabi SAW, ada yang lain? Dia bilang, hanya itu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, maka tolonglah aku untuk dirimu supaya kau bisa bersama aku nanti dengan engkau memperbanyak sujud. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Artinya, perbanyak ibadah sunnah, ya, selain wajib yang kau kerjakan, aku akan membantumu bersama kau nanti di surga. Tapi lihat bagaimana cita-citanya tinggi sekali sahabat ini. Ingin bersama Nabi SAW di surga. Jadi bukan rendahan, ingin seperti pemain bola itu, ingin seperti artis ini, terlalu kecil sekali harapannya gitu. Dan duniawi sekali. Bagaimana harapannya Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana mencintai Rasulullah SAW dan menjadi orang yang bersama beliau dan pengikutnya sehingga bisa meraih yang terbaik yang Allah janjikan.
Umar bin Khattab juga pernah berkata, sesungguhnya aku pernah memaksa diriku untuk bersetubuh dengan harapan Allah berkenan mengeluarkan anak yang selalu berzikir kepadanya. Ya, jadi Umar bin Khattab sampai menjadikan jimaknya biologi sama istrinya itu agar dijadikan sebagai pendekatan diri kepada Allah SWT, bukan hanya sekedar pelampiasan syahwat, dan berharap dengan jima itu Allah keluarkan anak-anak saleh ya yang berzikir dan beribadah kepada Allah. Tinggi, semua harapannya karena Allah SWT. Terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki cita-cita atau kemauan rendah. Antara lain yang pertama, rendah kemauan dalam menuntut ilmu. Berarti juga rendah cita-citanya. Malas untuk ilmu. Yang kedua, malas untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia punya ilmu, dia tidak mau sampaikan. Sudahlah pengajian begini banyak sekali, apalah segala macam. Capek, malas. Yang ketiga, lari dari tanggung jawab. Utang sama orang, tugas kita ikhwah dan akhwat, kalau kita punya utang, kita belum bisa bayar, gentle datang, bilang saya belum bisa bayar, tolong berikan saya tenggang waktu dan seterusnya. Anda datangkan dalil-dalil, ada hadis Nabi SAW, siapa yang memberikan tenggang waktu untuk saudaranya muslim, maka dia akan dapat lindungan Allah SWT. Saya tidak akan kemana-mana. Nomor rumah ini tempat tinggal saya akan selalu memberitahukan perkembangan kalaupun saya pindah tempat, dan saya berusaha bekerja. Begitu ada saya akan bayarkan. Begitu, bukan malah lari dari tanggung jawab, malah lari. Masalah itu teman-teman untuk dihadapi, bukan untuk dihindari gitu kan. Hadapi. Kalau kita salah kita minta maaf, luruskan, taubat kepada Allah SWT. Itu yang Allah inginkan. Itu yang Allah perintahkan. Dan kalau kita benar, kita tinggal mempertahankannya. Yang keempat, bermalas-malasan dalam melakukan kewajiban-kewajiban dalam ibadah. Nunda-nunda waktu sholat, ya, tanpa ada alasan. Ya. Mengisi hal-hal yang wajib seperti puasa Ramadan kemarin dengan hal-hal buang-buang waktu yang kosong, nggak ada manfaatnya. Yang kelima, selalu mencari perhatian orang lain. Jadi kalau tidak ada yang perhatikan, dia tidak buat. Dia nggak sedekah, dia nggak sholat, dia nggak khusyuk, dia nggak berdoa, dia nggak tersenyum, gitu kan. Ini termasuk dalam ini kalau dia bertemu dengan yang dia anggap orang lebih rendah daripada dia. Misal seorang pemilik perusahaan dengan supir misalnya, terus dianggap supirnya lebih rendah daripada dia. Wa na'udzubillah. Ya, itu bahaya sekali. Atau dianggap orang lain secara ekonomi lebih rendah daripada dia, maka dia tidak butuh ya, untuk berbuat apa-apa depannya orang itu. Nanti kalau ada orang pejabat atau apa, baru dia kelihatan baik, gitu kan. Nah ini termasuk di dalamnya. Yang keenam, terlena dengan penampilan luar yang tidak bernilai. Nah, ada orang begitu, dianggap nanti kalau orang ini penampilannya begini dan begitu, baru bisa saya berteman. Ya, baru bisa begini dan begitu. Nah, baru tidak harus jadi patokan. Ada saja orang yang mungkin pakainya biasa karena dia miskin, tapi ibadahnya dan pendekatan diri kepada Allah luar biasa. Yang ketujuh, sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan berpaling dari yang penting. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Yang kedelapan, terbuai dengan kemewahan. Kita boleh menikmati apa yang mewah, tapi jangan sampai terbuai. Ada orang terlalu berlebihan, sehingga kita kalau masuk ke rumahnya mungkin dari sana emas, dari sini emas, luar biasa gitu. Ini bisa melemahkan iman. Boleh kita hidup yang baik ya. Kita tidak boleh berada di keadaan yang susah, kotor ya. Penampilannya berantakan sementara kita mampu. Tapi kita juga tidak boleh berlebihan gitu ya. Yang kesembilan, mengeluh terhadap apa yang telah berlalu dan tidak mau bekerja. Ada orang begitu. Selalu dia mengenang dompetnya yang hilang 10 tahun yang lalu. Untuk apa? Untuk apa? Nabi SAW sudah mengatakan, kalau telah terjadi sesuatu padamu, katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan sudah terjadi seperti apa yang Allah inginkan. Udah selesai. Sekarang saatnya kalau ada masalah 6 huruf, ingat itu, 6 huruf. Solusi. Ada masalah apa? Solusinya langsung. Bukan lagi kita tanya kenapa terjadi, enggak ada gunanya. Apa jalan keluarnya sekarang?
Kalau Anda pulang rumah, kebakaran rumah, pikirkan solusinya, padamkan dulu apinya. Bukan, kenapa terjadi? Ribut sana sini, teriak-teriak, suaranya habis, rumahnya juga hangus. Jadi harus ada solusi. Dan kata Nabi SAW, jangan pernah buka pintu kalau seandainya, karena itu membuka pintu syaitan. Ya. Jadi kalau sudah berlalu ya sudah. Kebaikan pun tidak usah terlalu banyak dikenang-kenang, nanti jadi riak. Keburukan, udah. Sekarang ubah menjadi lebih baik. Tidak ada kata terlambat. Walaupun masa lalu Anda buram, buruk, Anda sudah taubat, tidak ada kata terlambat. Tunjukkan yang terbaik sekarang. Itu bertujuh cita-cita tinggi. Ya, yang penting karena Allah SWT. Yang ke-10, banyak mencerca dan sedikit bekerja. Ada orang begitu. Mulutnya luar biasa, seperti corong. Semua orang salah bagi dia. Semua orang disorotin teman-teman kerjanya. Orang di sekitarnya. Dan tidak ada pekerjaannya dia. Dia sendiri tidak ada hasilnya. Kosong, gentong kosong saja. Ada orang subhanallah tidak banyak bicara tapi produktif. Tidak ada waktu untuk dibuang-buang. Harus semuanya dari pahala. Ya, itu baru prestasi. Kata beliau, inilah beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang memiliki kemauan dan cita-cita rendah. Dan selalu merintangi manusia untuk berpacu. Namun barang siapa yang berkeinginan untuk memiliki cita-cita dan kemauan keras, berkeinginan untuk mengejar ketertinggalannya, maka hal itu adalah mudah dan dengan kemauannya ia dapat meninggikan kemauan dan cita-citanya dengan mencurahkan faktor-faktor yang mendukung hal itu. Berkenaan dengan hal ini, maka Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum wa man yataharral khaira yu'tahu wa man yatawaqqa syarra yuqahu. Sesungguhnya ilmu pengetahuan itu adalah dengan belajar. Tanpa belajar bagaimana caranya? Dan sesungguhnya sifat lemah lembut itu adalah dengan bersikap lemah lembut. Barang siapa yang berupaya mencari kebaikan, niscaya diberikan kepadanya. Dan barang siapa yang berupaya menghindari keburukan, niscaya terhindar darinya. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihnya nomor 342. Kemauan dan cita-cita tinggi itu adalah akhlak mulia. Sementara akhlak itu sendiri dapat berubah dan bukan sesuatu yang mustahil atau tidak mungkin untuk melakukan perubahan. Ada beberapa langkah dalam upaya untuk membangun mental dan berkemauan keras. Kalau tadi itu kan disebutkan tentang ciri-ciri orang yang bercita-cita rendah. Sekarang ini ada beberapa kiat, kita tutup dengan ini, yang bisa membuat orang jadi terbalik, punya cita-cita besar, punya keinginan prestasi-prestasi besar gitu kan. Punya kemauan keras untuk maju. Nah, itu yang pertama, berakidah lurus, mengenal Tuhannya Allah SWT. Sehingga dia selalu jadikan target Allah. Yang kedua, keteguhan, ya, beriman kepada Allah. Karena ada orang, poin keduanya, teguh beriman kepada Allah. Dia tetap dalam keadaan Islam, tapi akidahnya rusak. Ya. Dia masih bertawassul dengan benda-benda mati dan segala macam. Yang ketiga, selalu berdoa. Ya. Baik dalam keadaan dia butuh atau dia tidak butuh. Ada orang, mesti di sini, semua orang butuh dengan doa, tapi ada orang mungkin dianggap dia sudah kenyang, dia tidak butuh lagi minta supaya Allah kasih makanan sementara waktu. Ya. Tapi ada orang terus berdoa dalam setiap keadaan. Nah, doa ini penting. Makanya kata Nabi SAW, kenalilah Tuhanmu, maksudnya kau berdoa. Ya. Di saat kamu sedang lapang, maka dia akan mengenalimu pada saat kau sedang susah. Yang keempat, menumbuhkan sifat malu dalam melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, membaca Al-Quran dengan penghayatannya. Tak boleh lewat satu hari tanpa Al-Quran, minimal 10 ayat. Anda ikuti acara kita ini komitmen, baca minimal 10 ayat, terutama di malam hari. Karena kata Nabi SAW, siapa yang membaca 10 ayat di malam hari, maka Allah akan berikan dia 1 kintar. Dan 1 kintar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Yang keenam, menghindari mental suka kemewahan dan bersenang-senang. Artinya boleh kita senang-senang, tapi sesuai dengan kebutuhan. Bukan itu jadi target utama.
Ada orang dari pagi sampai malam kerjanya hanya masuk rumah sebentar keluar lagi. Mau kemana? Ke acara ini, ke acara itu, ke acara ini. Kayak sudah tidak ada lagi waktu kecuali harus ya bersenang-senang di luar rumahnya. Dalam arti kata tidak ada waktu untuk istirahat, untuk keluarga, untuk menuntut ilmu, ya, untuk muhasabah. Yang ketujuh, bertukar pikiran dengan para ahli fikir yang aktif, produktif, orang yang semangat. Ini sudah kita singgung di poin sebelumnya ya, tentang tidak bolehnya berteman sama orang-orang malas. Yang kedelapan, menerima kritikan yang membangun dan nasihat yang terarah. Ya, karena orang kalau teman-teman kalau punya sifat tidak mau terima masukan, ini bahaya. Ini perusak utama ya seseorang itu bisa sukses. Kritikan itu bagus. Anda selalu menganggap kritikan yang masuk dari kepada Anda itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin memperbaiki Anda cuma melalui orang-orang itu. Yang kesembilan, niat yang suci dan ikhlas dalam bekerja karena ingin mencari pahala. Yang kesepuluh, mempelajari jalan hidup para tokoh pahlawan dan para pembaharu yang cendiki atau yang cendikia. Dimulai dari para sahabat, para tabi'in, generasi-generasi emas awal Islam. Yang ke-11, bergaul dengan orang-orang baik dan mereka yang memiliki cita-cita dan kemauan tinggi. Dan yang ke-12, sabar dan memantapkan kesabaran itu. Seperti itulah, ya. Saya akan tutup teman-teman dengan saya juga sangat suka ya dengan ini ya, dengan perkataan yang disampaikan oleh 3 atau 4 orang pada saat itu. Anak-anak muda, mereka masih belia, ada sebagian mereka sahabat, ada sebagian mereka tabi'in. Sahabat adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Temannya, ada adiknya dia bernama Urwah bin Zubair. Ada satu lagi, subhanallah, saya lupa namanya ini, juga anaknya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dan yang satu kalau nggak salah Marwan ibn Hakam. Seingat saya, 4 orang ini bersahabat mereka. Maka berbicaralah salah seorang di antara mereka depan Ka'bah habis asar. Mereka bilang, coba kita sama-sama menggambarkan cita-cita terbesar kita. Karena Allah SWT kita lakukan. Kira-kira apa yang kita ingin jadikan target nih? Maka yang satu mengatakan, Abdullah bin Zubair bermula radhiyallahu anhu, saya ingin sekali menjadi khalifah dan seluruh jazirah Arab ya, atau Hijazain ya, Mekah dan Madinah ini itu di bawah naungan saya. Adiknya berkata, yang tadi saya lupa namanya ini ya, kalau nggak salah namanya dia Muhammad orang ini, tapi jelas saya lupa namanya. Adiknya mengatakan, kalau saya berharap jadi gubernur di Iraqain. Iraqain itu Irak sama Iran sekarang ya. Terus yang satu lagi Abdul Malik bin Marwan, bukan Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik ini berkata, kalau itu harapan kalian berdua, saya berharap menjadi khalifah muslimin yang menguasai seluruh wilayah kaum muslimin. Terus ketiganya ini berbicara, kami sudah menyebutkan harapan kami. Kalau kau bagaimana hai Urwah bin Zubair? Teman-teman bisa kembali ke YouTube, ada kisah sudah saya sampaikan Urwah bin Zubair rahimahullah, orang yang luar biasa, ulama muslimin. Dia mengatakan, harapan kalian semuanya duniawi. Kalau harapan saya berharap menjadi ulama muslimin, mengajarkan agama Allah, sehingga saya mendapatkan pahala yang melimpah dari orang-orang yang mempelajari ilmu saya dan saya panen pahala di akhirat. Subhanallah, tidak lewat dari 10 tahun setelah kejadian tersebut, keempat-empatnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Abdullah bin Zubair itu menjadi khalifah di Mekah. Ya. Kemudian adiknya dia, yang tadinya yang saya bilang kemungkinan namanya Muhammad itu, ditunjuk oleh dia menjadi gubernur di wilayah Irak. Ya. Kemudian Abdul Malik juga menjadi khalifah di zaman itu, di negeri Syam. Ya. Kemudian Urwah menjadi ulamanya muslimin. Jadi maksudnya dari kisah ini teman-teman sebagai penutup dalam bahasan kita adalah bagaimana seseorang itu menaruh target dan cita-cita yang baik
yang insya Allah kalau itu niatnya baik, Allah akan berikan kepada dia. Ya, semoga kita termasuk orang yang bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bahas, dan saya termasuk orang yang pertama mengamalkan bukan cuma mengucapkan insya Allah.